Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, jadi sebelum kita kuliah ini, nanti ada yang ada di Palembang, kalau sudah itu kan kita sudah bisa Zoom ya, cuman dengan protokol kesehatan. Saya mau tahu, tidak mau tahu kamu harus bisa ngukur tentang alat TS dan drone ya. Cuma dasarnya karena saya semester ini mau di BPU itu mau mengadakan pelatihan. Jadi untuk apa saya melatih orang luar dari yang anak didik sendiri nggak tahu. Nah, jadi yang pertama ini kalian sudah kenal dengan theodolite ya. Theodolite, water pass, TS, TS geodetik ya. Theodolite geodetik. Nah, alat itu kan sudah ada yang di lab. Nanti saya pinjam alat, kita taruh praktek di bukit ya. Nah, selama ini kamu belum pernah praktek, kita praktek dulu, mewakili dulu siapa, berapa orang nanti ya, dengan protokol kesehatan, 10 orang atau 15 orang nanti, karena yang lain sudah pada praktek semua. Sambil jalan praktek, sambil jalan kita buat tugas ya. Saya yakinkan kamu harus bisa. Alat nanti saya pinjam semua. Water pass, theodolite, sama TS. Ya. Itu tugasnya ketua kelas. Minjem tugas. Nanti saya telepon asistennya, Mbak Ima. Nah, sekarang kemarin barangkali sudah dikasih juga Pak Dinar. Ini saya ulangi dulu. Jadi saya memberikan ini untuk survei pengukuran ini. Kemarin dasar-dasarnya barangkali sudah dikasihkan Pak Dinar. Coba saya tanya dulu nih, siapa di antara kalian ini yang tentunya smart semua kamu nih. Kalau tamat SMA lah semester, ini semester berapa? Semester 3 kan? Iya, Halo? Pak. Semester 3, Pak. Nah, semester 3 berarti sudah setahun setengah masuk di teknik sipil dan perencanaan ini. Tentunya kalian sudah dikasih Pak Dinar pendahuluan dan alat-alat, pengenalan alat. Nah, sekarang tahunya kamu, coba saya tanya dulu, siapa ini nama-nama ini? Mana Fitria Putri Lintang Sari? Mana suara ini? Ya, ada, Pak. Kamu dari SMA mana? Dari 17, Pak. SMA 17, Palembang. SMA 17 ya. Lembung Serang. Yang kamu ketahui sekarang apa aja alat yang sudah? Water pass, theodolite. Apa lagi? Lagi ya. Kemarin tuh water pass, theodolite. Theodolite yang manual atau geodetik? Kemarin tuh Pak belum begitu sampai mendalam Pak. Cuman dikasih tahu kalau memang ada yang manual, ada yang geodetik. Nah, jadi gini, Sally ya. Total station Pak, total station. TS ya. Ya, Itu Pak. singkatnya TS. Nah, jadi oke ya, Sally. Untuk seluruhnya, baik kelas A, kelas B, kamu habis ini kamu lihat, baca, ambil, lihat di Google. Ya, tugas 1 pertama dari saya, selain tugas besar. Kamu download semua itu, baik gambar, urutan kerja, keterangan gambar, theodolite, water pass, sama tes. Ya, itu 1. Kalau enggak kayak itu, kamu enggak kenal. Nah, nanti kamu print masing-masing ya. Print masing-masing, kamu baca. Minggu depan kita praktek alat. Nanti saya bawa alatnya. Ini hari Kamis ya. Kamis depan kita praktek di Bukit. Ya. Kamis depan, Pak. Ya. Oke, Ya, Pak. siapa yang ada di Palembang, yang masih tinggal di Mekah sana udah usah datang. Oh iya, Pak. Ya. Nah, kalau pengen tahu, kalau cuman kepengen masuk kanan keluar kiri, masing-masing lah ya.
Karena sipil ini saya bergeraknya dari pengukuran dulu. Dari tahun 87, 86 sampai sekarang saya masih ngukur. Ya. Karena pengerjaan sipil itu harus ngukur dulu. Dari ngukur, dari survei, baru gambar, baru ngitung rap. Ya, nanti kamu dapat semua nih pelajarannya nih. Sudah sampai itulah urusannya kerja kita sipil. Jadi kuli kita nih sipil ini, bukan jadi bos. Nanti jadi bos. Kalau duit sudah banyak, ya, jadi bos kita. Baru nyuruh ke bawah ngukur. Nah, baiklah ya, kita ini survei ini saya melanjutkan survei dan pemetaan ini jurusan kita sudah teknik sipil dan perencanaannya Universitas Jaya. Kelasnya sudah IABI, ya, standar internasional. Mau tidak mau kamu antara Palembang dan Laya harus sama. Jangan lagi dengar, saya tidak ada lagi dengar di luaran itu kamu Palembang ini, kurang dari yang Layo, kurang yang ini. Nah, tidak ada mau saya sama, ya, sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal di atas bumi. Nah, belum di alam lain itu ya. Nah, rute survei. Rute survei itu bisa jalan, saluran, jalan rel, pipa, dan sebagainya. Kalau jalan tiap hari kamu jalan, baik jalan lurus, mengkol kanan, mengkol kiri, ya, 2 jalur, 1 jalur, 1 alur, ya, kelihatan jalannya. Yang rigid, pavement, yang hitam atau yang cor beton, ya, ada semua sekarang. Kemudian saluran. Saluran ini banyak bentuknya. Saluran itu ada drainase, ya kan? Ada sungai, ada got samping kiri kanan jalan. Sekarang lagi saluran dibuat oleh pipa AMDAL itu, ya. Dari pinggir sekarang hancur semua jalan itu. Itu drainase semua itu. Kemudian jalan rel. Jalan rel itu kita dari Kertapati sampai ke Tanjung Karang. Ya, rel itu. Atau dari Indralaya ada juga, tapi mangkrak, ada jalan lagi. Kemudian pipa. Nah, pipa ini banyak itu. Pipa gas, pipa fiber optik, pipa pump, ya, dan sebagainya. Itu pipa. Nah, jadi semua ini harus kita gambarkan rutenya nih. Rute kan itu kalau misalnya, nah, kebetulan saya kemarin baru meriksa jalan beton. Panjang 1.500 meter. Lebar 5 meter, tebalnya 20 cm. Nah, ya. Kalau ngitung luas, volume gampang itu. Panjangnya 1.500, lebarnya 5 meter, tebalnya 0,2 cm. 0,2 meter, berarti 20 cm tebal rigid memang. Nah, ngitung volume gampang itu. Ya kan? Dapat volumenya, meter kubik. Kalau ngitung koordinatnya, nah kita harus survei. Dari mulai sta 1 sampai dengan sta, kalau misalnya 1.500 kita bagi 100-100, berarti ada 16 sta dia. Sta 0 sampai dengan sta 16 ya, atau 15 kalau 1.500. Nah, dibuatkan sta itu stasiun ya. Stasiun 0, 1, 2, dan 3. Nah, jaraknya 100 memanjang. Melintangnya misalnya jalannya 5 meter, 5 meter lebarnya ya. Nah, kita letakkan alat itu terserah kita. Mau di tengah jalan, mau di pinggir sebelah kiri, mau sebelah kanan, terserah kita. Yang penting alat kita dirikan dulu. Nah, kenapa saya harus praktek alat itu? Nanti tripod, alat ukurnya ya, kemudian platnya, water pass-nya. Nah, itu kalau kita tidak pernah praktek dan tidak pernah megang, walaupun sudah pernah melihat dari foto segala macam, mau ngatur daripada kakinya saja itu bisa berjam-jam untuk water pass-nya. Ya, makanya kita harus praktek. Praktek itu kalau sekali 1-2 jam barangkali, 2 kali barangkali sejam, 3 kali setengah jam, dan seterusnya ya. Semakin banyak kita praktek, semakin banyak bisa cepat besar. Nah, jadi itu harus, karena pengerjaan pengukurannya kalau tidak megang alatnya tidak bisa. Itu ya. Itu urutan-urutan daripada kita kalau mau rute atau
alur dari suatu jalan kita mau melihat seperti pada gambar ini. Ini katakanlah jalannya, jalannya melengkok-lengkok, tikung kanan, tikung kiri, kalau dari bawah, kalau dari atas mengkol kanan, mengkol kiri ya. Nah, tampaknya itu tampak atas ini. Nah, itu tampak atas itu kan tidak kelihatan. Nah, kalau kita sudah pakai, kalau alatnya terbatas, kalau untuk waterpass cuma beda tinggi saja. Tapi kalau untuk sudah topografi konturnya kita harus pakai teodolit atau TS, ya kan? Atau nanti kamu bisa juga pakai yang alat GPS ya, bisa juga itu GPS untuk jalan. Yang GPS yang dari mulai yang simple, sederhana sampai yang kompleks ya. Atau nanti pakai drone. Sekarang lagi ramenya pakai drone. Nah, itu untuk rute surveinya harus digambarkan ya. Kemudian selanjutnya, tadi kalau jalan itu rute itu lurus, masih enak ya. Kalau lurus kita tegakkan alat. Nah, tadi kan kita berdirikan alat. Misalnya alat itu di sebelah sini titiknya. Boleh. Jadi titik alat itu setelah kita setel, sudah kita waterpass, tingginya setinggi mata kita, bisa agak mungkuk sedikit posisinya. Kemudian sudah diikatkan kepada titik BM yang terdekat. Kita buat koordinat titik satunya itu tempat alatnya berapa tingginya, koordinatnya sudah ditembakkan, diikatkan pada BM yang terdekat atau BM buatan atau patok bantu, baru kita melakukan pembuatan survei pemetaan ini. Ya, misalnya ini jalan atau gedung di sampingnya. Maka satu tempat kita titik sini, maka kita putarlah berapa derajat, kemudian urutannya alat sudah berdiri, kita kunci arah utaranya kemana dulu. Jadi alat sudah berdiri, kemudian sudah diikatkan BM, koordinatnya dicatat, tinggi alat dicatat, kemudian arah utaranya ditentukan dulu, dikunci dulu. Arah utaranya mana? Ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau ke atas ya. Nah, jadi tergantung kita posisi alat di mana posisinya ya. Nah, jadi kalau sudah arah utara sudah tahu, nanti kan patokannya nanti kan kalau kita gambar peta situasi itu harus tentukan arah utara ke atas. Jadi kalau ke bawah selatan, nanti tergantung alatnya. Jadi baru setelah itu baru kita melakukan pengukuran ya. Membuat satu titik elevasi, terserah semakin banyak titik yang kita amati semakin baik. Ya, kalau ini jalannya rutenya seperti ini, jadi kita ngambil tengah-tengah dulu boleh. Mengambil pinggir kiri dulu boleh. Kanan juga boleh. Jadi satu kalau segmennya 1, 2, 3. Silakan. Berapa lebarnya tidak usah kamu ukur. Nanti kamu ukur terserah nanti pada gambar kelihatan sendiri. Ya. Nah, kita tahap awal ini kita ngukur dulu. Ya. Nanti baru programnya kita, kalau program sudah masuk program itu gampang. Kalau masuknya itu sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau masuknya itu yang bagus, katakanlah duren masuknya, keluarnya duren juga, lempok keluarnya ya. Nah, jadi kita harus ngukur ini, karena saya tekankan ngukur ini, saya dengan Pak Dinar, barangkali ngukur ini kuncinya untuk di sipil ya. Ya memang lain kunci juga. Tapi yang sipil ini kalau kita untuk bergerak di bidang sesuai dengan kesipilan kita, harus paham dulu ngukur ini. Bukan artinya kita jadi juru ukur, bukan ya. Jadi juru ukur ada tersendiri. Ini karena pekerjaan ini satu ini nanti kamu ngerasakannya ya. Nah, itu survei ini rutenya. Di antara survei ini ada lurus, ada bengkok, belok kanan, belok kiri ya. Ada patahnya, bengkoknya, beloknya itu berapa? Mulai dari 10 derajat, 15 derajat, 20, 25, 30, dan seterusnya ya. Maka pada tikungan ini, kita ini satu titik, misal PT, penuh alat, PI, PC. Maka kalau kita gabungkan, kita lihatkan itu merupakan satu lengkung kurva ya, atau lingkaran bentuknya, tembereng. Maka sebagian daripada tembereng itu kita uraikan seperti ini. Ya, prinsip dasarnya. Jadi kalau misalnya tadi titik
O-nya itu, radiusnya. Kalau kita ukur dari satu tempat alat tadi, kan kelihatan ini. Ya, ini tempat alat tadi, ini kata titik 1 titik PC, ini E-nya, titiknya, kemudian ini L-nya. Nah, baru kita bisa lihatkan lengkung ini. Nah, koordinat-koordinat inilah yang kita buatkan catatan ini. Maka kalau kita lihat daripada ini ada sudutnya, kalau sudut theta, setengah tetanya kata lurus, bisa tergambar. Nah, kamu jelas sudah tahu tentang sudut defleksinya ya. Sudut defleksi itu adalah sudut lurus daripada sudut 90. Jadi kalau sudut dalamnya itu, kalau 100 jumlah sudut lurus kan 180. Kalau kita bagi 2 tegak lurus berarti 90-90. Tapi kalau baginya itu tidak berato, katakanlah ini 180 derajat minus theta, yang ini sebaliknya ya, theta tadi ya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau sudut yang kurang ini, yang luar ini, ada merupakan sudut defleksi ya. Apa itu? Siapa saya tanya nih, mana yang siapa ini? Fitri yang sudah. Akbari, mana Akbari? Halo? Akbari. Ada Pak. Sudut defleksi itu apa? Sudut defleksi itu? Sudut apa, Pak? Sudut defleksi. Ini sudut defleksi itu apa ini? Sudut defleksi. Ya. Sudut defleksi adalah sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya, Pak. Nah, jadi gini, sudut defleksi itu sudut pelurus ya. Nanti kamu kalau sudah belajar ilmu ukur ruang, sudut lurus itu ada sudut dalam, sudut luar ya. Nah, jadi kalau kita sudut dalam itu misalnya, ini kan sudut lurus kan 180 derajat ya. Kalau satu lingkaran, itu kan kemarin barangkali sudah dikasih tahu Pak Dinar, kalau sudut itu satu lingkaran penemu itu 360 derajat ya. 360 derajat itu kalau kita bagi 4, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Hitungnya seperti itu. Hitungnya bukan terbalik. Ke bawah kan kita ada 0 sampai 90 derajat terus begitu ya. Nah, dia kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau di kita nanti kita lihat, kalau kita di garis datar itu titik 0, maka kita patokan kita datar itu datar yang mana? Datar alat atau datar fokus lensa. Ya. Nah, kalau datarnya itu lensa, yang tempat kita baca fokus itu, pada alat itu kan ada lensa yang untuk bidik itu. Ya, nanti kita tahu praktik harus seperti itu. Kalau kita sekarang ini kan harus kuat daya hayal kita. Nah, karena saya sering, itu lagi. Nanti kalau kalian baru semester 3, untuk menghayalkan alat ini aja, belum, alat itu yang mana fokusnya, yang mana tinggi alat, belum tahu kan. Nah, jadi datarnya itu, nolnya itu pada fokus kita baca alat itu, mato pada saat itu. Nah, kemudian itu kan tinggi alat. Kalau tinggi alat kita rata-rata kan kita ini tingginya 160, 150 ya. Sebentar ya, saya ada telepon bentar. Halo Pak. Ya. Oh, Bapak dari mana sekarang? Kebun Sri. Oh, jangan sana Pak. Bapak ke Padang Sasa belok kan satu arah itu, Pak. Nah, kalau Bapak lagi ke Manis, balik lagi ke Bukit, masuk Padang Sasa, oke. Ya, Padang Sasa kayak belok kayak pasca ke arah Bukit lagi, ke arah SMA 10. Bukit Seluntang. Lurus B, jangan yang ke kanan, kayak lurus B, Jalan Sultan Mansur itu. Lagi ketemu tower, ada UT itu kan terus lagi dikit. Oke. Nah, kaki ada lo. Iya, musim 6 kan ke arah kami sini. Ke arah Tangan Buntung musim 6 kan. Nah, kali yang ke arah Bom Baru musim 4 itu. Oke, tunggu Pak ya. Oke. Nah, sorry, tidak kematian nomornya nih. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi ini harus kita lakukan pembuatan lengkung seperti ini ya. Jadi nanti lengkung ini ada yang lengkung circle, ada lengkung penuh. Ini kan tembereng.
ya. Kalau tembereng itu kan susah, ada rumusnya kan. Nah, jadi kalau kita sudah biasa nanti, ini titik O-nya, ini R-nya, kita buat garis segitiga, ya. Berapapun sudutnya, ini pokoknya theta. Separuh dari theta, theta dibagi 2, separuhnya ya. Nah, jadi kita bisa cari nanti titiknya. Kalau pakai rumus tangan. Nah, tentunya kan tangan itu, kalau pengertian tangan itu, sudut siku-siku di depan sudut, dibagi dengan sudut siku-siku pada itu namanya tangan, ya. Masih kan rumus itu? Tangan sinus kosinus, sinus kosinus, ya. Tangan lawannya kotangan, ya. Masih kan situ? Nah, Pak. ya, Masih, Pak. masih ya. Nah, karena SMA-nya kan baru setahun setengah lewat. Jangan lupa itu. Jadi kita sini harus cepat berpikirnya. Jadi tangan itu sudut sisi di depan sudut dibagi sisi pada sudut. Itu namanya tangan. Ya kan? Kalau sisi siku-siku di depan sudut dibagi sisi miring, apa namanya itu? Atau sebaliknya? Nah, mana itu yang jawabnya tahu tadi? Sin, Pak. Sin. Yes. Ya. Nah, dan sebaliknya kosinus. Nah, oke, itu yang jadi tangan itu bisa kita lihat di gambar ini. Nah, sekarang untuk bagi-baginya bisa lihat ini, nanti kamu rekam ini ya. Selanjutnya, nah ini biasanya Pak, ini soal-soal yang sering diberikan oleh Pak Dinar seperti ini nih. Makanya saya tekankan kalau saya harus ini dulu prinsip dasarnya nih ya. Jadi kamu kalau ini baru ngelihatnya, nanti diulangi digambar, dicarikan lognya ya. Harus seperti itu. Harus ala bisa karena biasa. Ya kan? Kalau tidak macam itu udah hafal. Nah, kemudian ditambah lagi buku, apa pegangan buku kamu selain Google ini? Kan cepat ini. Ya. Kamu harus beli buku satu ya. Handspree bisa, yang lain bisa. Ada semua keterangannya. Kalau baca dari Google tuh, kalau ada HP-nya kan canggih sekarang. Cepat nanti carinya ya. Nah, tapi begitu ditarik HP kalau tidak ada sinyal tidak bisa baca. Makanya harus ada buku. Ya. Nah, harus itu. Nanti saya tanya itu. Tidak usah. Kamu kalau tidak beli yang sudah ringkasan saja nanti. Nah, ini kalau seterusnya ya. Bisa dilanjutkan. Sebentar saya baterainya hampir habis ya. Nah, bisa kelihatan ya, lanjut ya. Dan seterusnya sama ini juga bisa kamu lihat itu ya penjelasannya. Nah, jadi kalau lingkaran tadi kan bisa kita lihat ini. Arcus tangannya L/2πr ya buat lingkaran ya, dari panjang busur tadi ya. Bisa kamu baca di sini. Bisa kelihatan. Jadi kalau 360 derajat lingkaran ini 2πr mencari. Kalau rumus nanti ditanya luas lingkaran aja enggak tahu, susah kamu ya. Cari keliling lingkaran misalnya berapa keliling lingkaran itu ya. Harus hafal. Ingat-ingat lagi yang dari SMA. Nah, jadi dari pengukurannya harus tahu cepat kamu. Luas misalnya πr kuadrat. Kalau misalnya panjang keliling pakai berapa keliling lingkaran ya. Karena ini nanti kaitannya ke ngitung tiang panjang segala macam. Nah, ini contoh-contohnya nanti ya. Bisa kamu pelajari.
hitung cara-caranya ini. Nah, nanti kalau Pak Dina ngasih soal, nah kamu jangan yang sering nggak kecil nilai itu, yang soal-soal seperti inilah. Nanti kamu desimalnya kurang ya, misalnya tentukan 2 desimal belakang, 2 desimal atau 3 desimal seperti itu ya. Nah, ini kalau bagi-baginya. Jadi kalau misalnya kita tadi ngukurnya sedikit, kalau lingkaran itu kalau 360 derajat itu cuma 4, berarti cuma 4 titik per 90 derajat. Kalau kita bagi 8 berarti 45 ya. Kalau bagi 16 berarti per 7,5 ya, per 15. Nah, jadi kalau semakin banyak titik yang kita lihat, kita ngitung dari center line, CL itu center line. Jadi boleh alat itu di tengah-tengah kita maka kita per segmen ini, per potongan melintang ini bisa ya. Jadi semakin banyak semakin teliti. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau cepat ya tembak berapa titik tadi kan seperti gambar ini cuma 3 nih. Nah, tapi 3 1 2 3 ya kalau ada 1 4 alat. Jadi alatnya di sini baca sini ke sini sini. Karena cuma 3 alat. Jadi cuma 3 potongan. Nah, tapi kalau kita sudah detail harus banyak bacanya. Nah, ya tergantung dengan permintaan. Karena menempatkan satu tempat alat, bak ukurnya itu ada hitungannya itu. Ya. Nah, jadi nanti kamu sudah belajar misalnya poligon ya. Poligon lurus, poligon terbuka, poligon tertutup, menghitung kesalahan. Sudah dikasihkan Pak Dinar itu kan? Halo? Sudah Pak, sudah. Nah, jadi tolong dibaca itu. Kalau minggu depan praktiknya masih nganguk, berhenti gitu ya. Saya harus orangnya cepat bisa. Kalian itu sudah saya anggap seperti saya juga. Begitu selesai harus bisa. Jangan ditanya alumni mana, sipil, unsri. Tanya kelasnya apa. Nah, kalau sudah nyampe akreditasi, malu begitu ya. Ini sekarang sudah sama dengan kampus mereka. Dari mana-mana bisa masuk. Bentar ya. Halo? Masih ya waktunya ya? Bentar. Kita ini ada banyak gangguan ini. Nah, jadi semakin banyak kita menaruhkan tempat alat ya atau bak ukurnya semakin baik ya. Atau kalau pakai TS semakin banyak tempat kita nganukan prismanya semakin baik ya. Nah, itu jadi alat ini semakin canggih semakin enak makanya. Nah, ini contoh-contohnya sudah ketahui. Ini langkah-langkah perhitungannya. Nah, ini contohnya tadi ya dalam bentuknya ya sudutnya. Jadi kalian saya sudah anggap tahu, tapi prakteknya belum tahu. Makanya saya kasihkan tugas, kamu baca dulu, download, kirim ke saya. Ya, nanti waktu praktek kita harus tahu. Tidak tanya lagi kalau alat itu TS mana fokusnya macam mana. Nah, kita belajar prakteknya dulu. Ya, setuju tidak dengan itu? Yang ada di Palembang ada orang berapa kira-kira? Ada orang 20. Ada, Pak.
Nah, kumpul dulu gitu ya. Minggu depan pokoknya kita sambil Zoom itu sambil kita praktek alat. Nanti besok saya pinjam alat dari jurusan. Bon dulu alat, nanti saya bawa alat ke Palembang. Paling tidak teodolit sama waterpass ya gampang lah, mudah gampang waterpass itu. Saya di rumah ini ada waterpass. Teodolit sama TS. Ya dua-duanya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan, Nak? Halo? Izin bertanya, Pak, Ya, apa silakan. untuk rekomendasi buku-buku latihan soal atau kumpulan rangkuman itu bukunya merek apa, Pak ya? Karangannya Handsprich itu ada. Nanti saya kopikan buku dari saya ada nih. Ya. Banyak kalau untuk itu ya. Latihannya. Jadi kamu Iya, Pak. beli dulu sekarang yang Handsprich-nya itu. Ada buku Handsprich, survei dan pengukuran. Tentang alat dan gambar alatnya sudah cukup semua. Ada semua situ. Ya. Itu aja dulu. Masa buku itu satu aja cukup lah itu modal kamu untuk ini sekarang ini. Nanti yang makanya saya tugaskan itu TS-nya kamu download, baca itu langkah-langkah kerjanya kan. Kita sudah ada semua itu. TS ada, geodetik sudah ada semua. Drone sudah ada, tinggal kita praktek saja. Berarti tugas untuk persiapan praktek minggu depan baca buku itu ya, Pak? Ya, baca buku itu dulu. Jadi kalau yang jelas apa tadi TS sama apa dia satunya lagi tadi. Teodolit ya. Teodolit. Nah, teodolit geodetik ya. Oke, sebentar saya ada gangguan.
Halo? Halo? Iya, Pak. Masih ya? Nah, jadi ini contoh-contoh soalnya. Siapa lagi ada yang bertanya nih? Wis. Jadi tolong kalian baca dulu yang tentang teodolit dan TS ya. Teodolit dulu lah pertama nih. Jadi masa kenal teodolit, kita minggu depan pokoknya Kemis depan kita harus teodolit saya bawa. Kita praktek berapa orang dulu. Kalau kalian ini berapa nih absennya berapa orang? 43. Kalau adanya 43 ini 10 orang yang sudah tahu, enak saya. Ya. Karena ngukur ini saya dari tahun 86. Nggak usah hitung lagi hektarnya. Ratusan ribu saya ngitung luasannya buat topografi ini ya. Kebun udah berapa ribu hektar pokoknya nggak hitung lagi ya. Kalau kolam retensi udah banyak sekali. Sungai, gedung, jalan ya. Nggak usah hitung lagi lah. Nah, jadi kalian itu saya meneruskan. Karena saya ini sudah 60 tahun umur. Jadi kalau sudah hampir pensiun 5 tahun lagi. Kalau tidak ada yang meneruskan siapa lagi? Kalian itulah. Ya. Paham itu kalian semua? Pak, Ya. untuk bukunya Insinyur Heinz Frick yang ilmu dan alat ukur tanah bukan, Pak? Ya, ya. Silakan Warna coba beli itu biru, aja ya. biru Ya, ada dongker, yang Pak. biru. Ya, ada biru dongker, ada yang apa coklat gitu ya. Silakan ya, di mana banyak bukunya. Oh iya, Mau Pak. baca itu? Makasih, Pak. Yo. Jadi saya maunya kalian itu harus tahu baca dan bukannya kita nak jadi juru ukur bukan, ya. Karena saya bergeraknya dari situ dulu ya. Tahun 86 87 itu saya mulai udah ngukur. Unsri itu 714 hektar itu saya semua ngukurnya. Nah, jadi saya paham sekarang enggak perlu lagi. Jadi kalau sudah sekarang banyak baca, nanti 10 tahun lagi kamu tidak baca itu sedikit ulang sudah terlepas tahu semua. Cara nyetel alatnya ya. Apalagi dengan kalau perubahan dari geonet apa tuh ke TS sedikit perubahannya itu. Kemudian ke drone sedikit. Nah, gabungan dari itu harus tahu cepat nyambungnya. Nah, untuk itu kamu harus tahu. Nanti kan ngukur enak kamu masuk di PU Bina Marga, PU Pengairan, PU Cipta Karya, Balai Sungai, Balai Jalan, ya. Terserah lah. Kalau sipil itu pasti banyak manfaatnya ngukur ini. Jadi kalau dulu kita pakai meteran, sekarang tidak perlu lagi. Kalau nembaknya ke atas tidak terjangkau, ada alat tembaknya, pakai laser, ya. Ngukurnya juga ada kalau misalnya siang kelihatan, kalau malam pakai apa? Pakai laser ya. Terus kalau alat ini ada yang simple, ada yang sederhana, ada rumit. Kalau nak ngitung luasan, misalnya ada dusunnya, kampungnya balik ke pagar alam, atau linggau, atau lahat, dan seterusnya. Ngukur kebun duren atau kebun duku. Oh, tidak perlu nak pakai TS segala macam drone ya. Pakai GPS saja bisa. Ya. GPS Garmin 585 atau 505 bisa ngitung klik-klik aja koordinat. Ada koordinatnya. Untuk cuman sekedar ngitung luas. Tapi kalau untuk ngitung elevasi agak kurang akurat kalau GPS seperti itu ya, Garmin itu. Nah, tapi kalau untuk cuman luas, cuman titik-titik cepat. Masuk hutan lah kita. Gampang ada GPS itu. Oh, ini mana sungai, ini segala macam ya, ketahuan berapa jaraknya. Oh, ini 100 meter lagi ada sungai. Nah, ketahuan enak kita. Nah, jadi kalau kamu keluar kota bawa GPS, kan enak juga seperti itu. Masuk hutan tidak sesat lagi. Ke lokasi ya. Ketahuan jalan di mana, di sungai di mana, perumahan di mana, ketahuan semua. Sama kayak kamu sekarang kita jalan pakai mobil, kan ada GPS-nya kan enak. Pakai Google pula, belok kiri, belok kanan, tahu-tahu masuk dapur orang misalnya kan. Nah, jadi jangan percaya juga dengan yang Google-nya ya, atau belok sana belok kiri, nomor dapur orang, ini kacau gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, nanti kalau kita ini saya
kuliahnya seperti ini. Kalau ndak ada pertanyaan, ndak ada hidup kita pelajaran ini. Nyangkutnya sedikit di otak nih. Ya. Kalau baca itu ingat sekarang, ingat 10 menit. Besok lupa. Tapi kalau ada tanya, ada jawab, ada tanya, jawab. Walaupun sudah garu cendana pula misalnya, sudah tahu bertanya pula. Ndak apa-apa. Ya kalau sekali sering kita bertanya, tahu gitu. Oh, kalau seperti ini, nyetel, nipu, tabung tuh bagaimana? Muternya jangan searah, harus berlawanan arah kiri kanan ya, tangannya harus praktek kayak gini ya. Nah, nanti kita praktekkan. Nyetel alat tuh kayaknya mudah ya. Alat itu datar apa sudah ada water pass belum? Oh, itu gampang-gampang susah ya. Kadang mudah Pak, ya mudah karena sudah sering. Tapi kalau jarang, hari ini bisa, besok tidak, lusa tidak. Nah, itu kan susah. Nanti di antara kalian dari 40 berapa ini, kan tidak jadi PNS semua kamu. Ada yang ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga, ada pemborong, ada konsultan, ada PNS, ada di bank, kan? Tidak tahu nasibnya. Nah, saya tekankan lagi di antara kalian ini, dari 40 orang ini harus akrab-akrab. Karena hablum minan nas itu hubungan antara kalian itu, kamu itulah yang nimbulkan rezekinya kakek. Ya, jadi nanti kamu sudah tamat S1, sudah tamat S2, kerja. Nah tadi saya bilang, masing-masing nasib kan beda-beda. Ada yang nasib kurang pinter, nasib baik. Ya, jadi kepala dinas. Pinter, nasib kurang baik, jadi pemborong misalnya kan, agak lincah. Nah itulah yang memberi rezeki kalian. Kepala dinas menyiapkan pekerjaannya, yang pemborong gawekan fisiknya, yang kontraktornya ngawekan fisik, yang konsultan perencanaan, ada yang pengawas. Nah, kalau kamu 4 orang, 5 orang, sudah akrab, enak bagi kuenya. Nah, aku yang ini dikit, aku yang gawekan besar dikit, macam itu kan. Nah, jadi ibarat kue, bagi rezeki, macam itu juga rezeki. Besar bagi besar, kecil bagi kecil. Harus adil, ya. Maka hidup kita. Kan ujung-ujungnya itulah urutan kita nih. Nah, jangan serakah kayak nih. Saya tekankan sekarang, dunia ini nak berubah dari kalian itulah. Kalau sistem yang ada ini tidak berubah, kamu nak macam itulah, tidak berubah dunia. Ya, semakin dunia, semakin alat semakin canggih. Nah, cuman diiringi juga kalau yang Muslim, bagaimana semua agama bisa tujuannya sama ya. Cuman akidah harus masing-masing ya. Kalau kita Muslim, 100% Muslim. Kalau yang itu seperti itu juga. Nah, jadi tekankan saya seperti itu. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu di sini. Tolong recordnya ya. Siapa yang merecord kirim ke saya ya. Kemudian tolong dipoto masing-masing ini. Berapa kali nih? 42 ini berapa kali nih gambar Zoom-nya? Foto ya. Siapa ketua kelasnya? Tolong. Pak, PPT ini boleh dipinta dah, Pak? Boleh, nanti ini boleh. Saya kirim ke WA nanti. Oh Ya? iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Setelah ini PPT saya kirim ke WA. Oke, tidak ada pertanyaan? Maka saya akhiri untuk minggu depan kita sambil Zoom di bukit, sambil saya bawa alat. Ya, siapa ada yang Palembang hadir. Jam segini lah, Pak. Oh, jam pagi ya, jam 9 lah kita situ ya. Oke, Pak. 8 kamu kalau belum bangun kamu masih di kopi lokal kalau kayak kamu nih. Nah, saya akhiri ya. Bil taufiq wal hidayah.